Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga pada hari ini kita sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tematik tema A subtema 2 pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. SBDP membuat koper atau sampul buku, dan IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Karangan adalah suatu karya tulis yang dibuat seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan menyampaikan kepada para pembaca. Nah, itu adalah pengertian dari karangan ya. Sedangkan ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf ya. Gagasan ini dapat kita temukan dalam kalimat utama atau kalimat pokok ya. Lalu bagaimana membuat langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf? Nah, yang pertama membaca teks dulu ya. Kemudian menentukan ide-ide pokok. Ketiga membuat kerangka teks. Dan yang keempat ringkas teks hingga menjadi paragraf ya. Nah, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya pelajaran SBDP, membuat koper atau sampul buku. Bisa dilihat di buku cetaknya ya, halaman 45. Koper atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama ya. Imajinasi itu adalah bentuk khayalan ya. Apa ciri-ciri dari cover itu, sampul buku yang baik? Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Yang kedua, pastikan warna sampul dengan warna huruf itu kontras ya. Gunakan gambar yang menarik dan betul-betul merupakan cerminan dari cerita yang terdapat dalam buku ya. Kemudian menyertakan sinopsis sampul belakang ya. Ada judul, kemudian pengarang dan nama penerbitnya. Ini adalah ciri dari cover atau sampul buku yang baik ya. Selanjutnya adalah pelajaran IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya manusia. Nah, bisa Anda lihat di buku cetaknya halaman 46 sampai 48 ya. Tulang-tulang yang ada dalam tubuh manusia dikenal dengan rangka ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai kerangka tubuh? Nah, pasti kita tidak akan dapat berdiri, bahkan bentuk tubuh kita pasti tidak beraturan. Tubuh kita akan seperti karet, meliuk-liuk kemana kita ditarik. Nah, jadi apa fungsi rangka pada manusia ya? Nah, fungsi rangka pada tulang kita ini adalah, fungsi rangka tulang kita adalah yang pertama memberi bentuk dan menegakkan tubuh pada manusia. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang penting seperti rangka pada dada memiliki fungsi untuk melindungi paru-paru, jantung ya dan sebagainya. Kemudian rangka pada kepala untuk melindungi otak ya, bola mata, hidung, saluran pernapasan bagian atas dan sebagainya ya. Itu adalah fungsi dari rangka tulang kita ya. Nah, kemudian tempat pembentukan sel darah merah ya,
komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha ya. Nah, yang keempat, alat gerak pasif ya, itu rangka merupakan alat gerak pasif karena sifatnya hanya sebagai tempatnya melekatnya otot ya, dia pasif ya. Nah, agar lebih jelas Ananda bisa lihat di buku cetak halaman 46 sampai 48 terdapat gambar dan bagian-bagian rangka manusia. Di modul juga di halaman 45 sampai 46 ya, terdapat fungsi dari rangka, gerak atas dan gerak bawah manusia ya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini dan Ananda bisa mengerjakan latihan soal ya yang ada di modul halaman 46 nomor 1 sampai 3. Oke, Ananda semua, semoga apa yang Abi sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Demikian saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.